Assalamualaikum warahmatullah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah nikmat bisa Allah dudukkan di majelis ta'lim. Ibu-ibu tahu enggak? Anak tangga pertama untuk mensyukuri nikmat itu apa? Anak tangga yang nomor satu, jelek. Untuk Anda mensyukuri nikmat, apa anak tangga pertamanya? Apa? 5. Pertama belum kok 5. Iman. Lah, bukan itu yang saya maksud. Sehat, lah bukan itu juga. Tidak paham Anda. Karena pertanyaannya memang umum ya, jadi jawabnya bingung ya. Begini, langkah pertama yang menjadikan kita itu bisa bersyukur, maka dikatakan oleh para ulama, anak tangga pertama syukur nikmat itu apa? Meyakini bahwa apa yang Allah beri itu adalah nikmat buat kita. Jadi kita tahu dulu bahwa ini adalah nikmat, sehingga kalau kita ngerti ini nikmat baru bisa disyukuri kan. Kalau Anda tidak ngerti bahwasannya ini adalah nikmat, syukurnya bagaimana? Wong Anda tidak ngerti kok kalau ini nikmat. Itulah kenapa banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat keluarga, gara-gara dia tidak menganggap keluarga itu nikmat. Bahkan longgo silo ini loh, silo bisa semua, bisa. Ada yang beliau tidak bisa, coba tidak kuat, mungkin terlalu lama nanti berdirinya sakit. Coba Anda sekarang kalau ngelihat beliau, Anda bersyukur, alhamdulillah iso silo. Coba yang kakinya memanjang ke depan, susah silo, gampang geringgingan segala macam. Nah, maka nikmat duduk seperti ini ibu-ibu, ini nikmat besar. Nikmat besar yang Anda tidak akan bisa mensyukurinya kalau Anda tidak menganggap duduk itu sebagai nikmat. Melek, bisa melek semua. Alhamdulillah, ada orang bu mau melek itu dibantu tangan, ketutupan belek. Kalau enggak tahu ya, ini mitos atau fakta saya juga enggak tahu. Kalau umi saya dulu bilang, lek pas masih kecil gitu ya, kelas 4 SD, 3 SD, kadang-kadang kan sakit mata. Itu lek pas mau melek bangun tidur enggak bisa gitu ya. Saya melek. Itu apa? Disuruh ngambil ludah. Langsung yang banyak katanya, suruh naruh di matanya. Ya enggak tahu sugesti apa temenan. Ya waras sih. Kalau enggak percaya cobaan nanti. Pernah nyoba kan? Nah, gaya toh. Nah, maka ibu-ibu sekalian, nikmat bisa membuka mata ini. Ini nikmat besar dari Allah. Nikmat bisa menggerakkan jari. Wih, subhanallah. Coba lihat. Kita punya paman di Batu, sudah tidak bisa gerak jarinya karena sempat sakit, terus ototnya mengecil, akhirnya kaku. Sekarang jarinya gini tok. Dalam keadaan jarinya berwarna jadi hitam, kemudian mulai kaku, jadi kalau dipukul itu kayak kayu gini. Coba Anda bisa gerak jarinya? Maka nuliso cuma nginang ini toh ya, jari bisa gerak nginang ini, menek HP, keypad, stalking Instagram, nulis. Apalagi Anda bisa. Nah, maka ingat bu, supaya kita ini pandai mensyukuri nikmat Allah, maka kita harus ngerti bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu berupa nikmat. Keluarga, rumah tangga, kesehatan. Allah dudukkan kita di majelis ta'lim. Dalam keadaan yang lain, saya terus sampaikan ini dulu di beberapa majelis ta'lim yang lain, saya bilang banyak loh bu orang-orang yang lain kepingin ngaji tapi dia harus kerja di rumahnya orang, dan kerjanya itu yo nyuciin pakaiannya orang, ngepel rumahnya orang, walaupun tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal kan. Tapi coba bandingkan nasib panjenengan dengan beliau-beliau itu, coba mana lebih beruntung? Anda duduk dengerin Ustadz guyon, bukan ngaji lah, dengerin Ustadz guyon. Nanti Rebo keempat
dress code-nya merah, Senin ke-4 kuning, Senin ke Rebu enggak tahu, pokok merah, kuning, hijau itu lengkap semuanya ada. Hijaunya ada pas di langit yang maka itu disyukuri. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat yang menjalankan tuntunannya ila yaumil qiyamah. Itu daripada di belakang penuh, maju aja. Monggo panjenengan mau ndak maju nih, biar yang di belakang itu monggo loncat pagar aja, pagar, loncat jendela, monggo ibu masuk aja, yang depan maju dikit ya, atau ndak tahu atas kenapa dikosongin, ndak enak kalau di atas ya. Ibu-ibu paham kata-kata maju, paham? Tahu maju itu menggerakkan tubuh kita untuk ada di posisi lebih depan. Itu namanya, saya bukain kamus bahasa Indonesia ya. Nampaknya susah. Nanti saya pakai bahasa Inggris dikira saya sombong. Sudah. Yang di luar masuk, yang di luar masuk. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-28. Ini hadis yang matannya, isi dari hadisnya telah kita baca pada Rabu di bulan lalu. Nah, sekarang kita akan baca apa? Penjelasannya. Kita akan baca apa faidah yang kita ambil dari hadis yang ke-28. Kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari seorang muslim di antara kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan untuknya kesusahannya kelak di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kemudian memudahkan urusan orang lain yang berhutang, berarti apa? Ditunda waktu pembayarannya, atau dikurangi bayarnya, atau bahkan mungkin diikhlaskan. Tergantung keadaan masing-masing. Kalau panjenengan bisanya sekedar wis mbak durung onoi, gak popo mbak saonoi, boleh ndak? Boleh. Termasuk ndak dalam hadis ini? Termasuk. Atau begini, mbak kemarin kan utangnya 2 juta, wis yang 500 saya hadiahkan, bayar saja 1.500.000, itu boleh juga. Atau misalnya kalau utangnya ndak seberapa, utang cuma 70.000, gara-gara pas datang ke majelis taklim waktunya bayar sesuatu ternyata uangnya ketinggalan atau mungkin kurang, Anda bilang 70.000, nanti waktunya dia mau bayar bilang apa? Wes mbak ndak usah, saya ikhlaskan, itu hadiah buat panjenengan. Nah, termasuk itu ya. Barang siapa memudahkan urusan orang lain yang berhutang, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Balasannya dua. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Kalau ini urusan utang. Kalau kesulitan tadi seperti kesulitan kendaraan atau yang lain. Kemudian yang ketiga, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan
tutupi aibnya dia di dunia dan akhirat. Jadi ditutupi di dunia, tidak ada yang tahu, sampai akhirat oleh Allah aibnya diampuni. Penutupnya apa? Ini khulasah, penutupnya ini ringkesan. Apa? Ringkasan itu apa? Kesimpulan. Penutupnya ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus memberikan pertolongan kepada seorang hamba, senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong siapa? Saudaranya. Berarti kalau pengen narik pertolongannya Allah, itu mancingnya, umpannya apa? Sip, pinter. Menolong sesama muslim. Bahkan bukan cuma muslim. Anda di pinggir jalan kan nggak nanya dulu agamanya apa kan? Muslimah? Majelis taklim mana? Nah, saya ditanya gitu ya, kadang-kadang pertanyaannya keterlaluan. Allah di mana? Terus kamu manhajnya apa? Terus kamu jadi sing kate ditulungi, nulung apa ora? Takon tok gak nulung-nulung. Sama seperti orang wis kadung ngenyang gak situ. Sudah, nomor 1. Tulis. Ditulis ibu-ibu ya. Anda tulis ringkesannya aja, jangan ditulis semuanya. Anda dengerin dulu pelan-pelan, terus Anda tulis. Oh, berarti maksudnya ini gitu ya. Nomor 1, qala Ibnu Daqiqil Aid, disebutkan oleh seorang ulama yang namanya Daqiq al-Aid. Apa artinya Daqiq al-Aid? Daqiqul Aid itu artinya apa? Tepungnya lebaran. Tepung lebaran. Kenapa ulama ini kok panggilannya tepung lebaran? Tahu enggak? Tahu enggak? Ada yang tahu? Jadi begini, pas hari lebaran, ulama ini di rumahnya enggak ada makanan. Terus istrinya bilang sama beliau, anu ya, ini kan lebaran, kita mau bikin makanan. Dititipin uang, kamu beli tepung dulu, baru kamu berangkat sholat id. Nanti kamu pulang sholat id, makanannya sudah siap. Anda tahu bu, ternyata dia lupa. Duitnya dipegang, berangkat sholat id, tidak sempat pulang. Ketika khutbah, keinget istrinya, langsung khutbahnya itu keperucut omongan Daqiqil Aid. Keperucut omongan apa? Tepung lebaran. Sampai jamaahnya kaget, loh kok marah-marah tepung lebaran. Setelah dia turun, dia buru-buru pulang, beliin tepung buat istrinya, kemudian dipulangin. Subhanallah, itu seorang ulama yang dalam tanda kutip bisa dibilang mungkin khawatir kemarahan istrinya ya. Ulama besar padahal. Sampai terkenalnya bukan namanya, tapi julukannya apa? Daqiq al-Aid, tepung lebaran. Dan itu ceritanya sahih, bukan cerita dibuat-buat itu. Dikatakan oleh al-Imam Daqiqil Aid, Ibnu Daqiqil Aid, "Hadza haditsun 'azimun jami'u li anwa'i min al-'ulumi wal fawaid wal adab. Wa hadhihi al-qit'ah allati ma'naha fiha arba'u faqaratin karimat." Ini hadis bu, mencakup semua simpul kebaikan. Hadis ini mencakup semua simpul kebaikan dan mencakup di dalamnya adab-adab Islam yang mulia. Maka terkumpul di dalamnya 4 istilah besar. Nomor 1, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nomor 1-nya apa? Barang siapa menghilangkan kesulitannya orang Islam, Allah bakal hilangkan apanya? Kesulitannya. Itu nomor 1. Jadi kandungannya bu ya. Nomor 2, nah
Kurba itu menurut Al-Imam Ibnu Rajab artinya apa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan al-kurbatu hiya asyidda al-azimah allati tuqi'u sahibaha fil qurab wa tanfisuha an yukhaffifa anhu minha wa dhalika bi an yuzila anhu al-kurba fatafruja anhu kurbatahu wa yazulahum hammahu wa ghammahu wa tafrij al-kurbat babuhu wasi' fa innahu yashmal kulla ma yalzamuhu wa yanzil bil 'abdi ma dha'iq apa ini min dha'iqatin artinya begini. Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim. Kesusahan itu apa? Dalam bahasa Arab disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, kesusahan itu kesulitan yang besar. Bukan kesulitan kecil seakan-akan cuma selang di rumahnya bocor, kemudian Anda pinjemin selang, itu termasuk. Tapi kalau makna kurbatan, itu artinya kesulitan yang besar. Seperti suaminya sakit, mau berangkat ke rumah sakit, tidak ada mobil. Wah, ini genting kan? Anda keluarin mobil Anda bantu dia. Itu kesusahan besar. Atau gini, orang tuanya meninggal di luar pulau dan dia mau pesan tiket pesawat, dia tidak punya duit. Anda kasih duitnya. Itu kesusahan besar. Nah, yang kemudian dengan apa yang Anda lakukan itu akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya dia. Jadi sedihnya hilang, gelisahnya hilang. Berarti dua di sini. Nomor satu apa? Menghilangkan kesulitannya. Nomor dua, menghilangkan kesedihannya. Maka Anda sama Allah dikasih dua ini. Sulitnya Anda sama Allah dihilangkan, Anda tidak akan pernah sedih. Itu nomor satu, menghilangkan kesusahan dunia. Al-Imam An-Nawawi mengatakan fihi dalilun ala istihbabir ridha. Wafak al-asir wal-dhaman ala al-mu'sir وليس في الحديث جزاء الحسنة حسنة في الآخرة واحدة وإنما كربة الآخرة تشمل على أحوال صعبة ومخاوف جمة وتلك الأهوال تزيد على العسرة كما أن الحديث وعد بأنه يختم للمنفس بخير بأن يموت على الإسلام. Lihat Ibnu Katsir, Imam Nawawi bilang apa dalam hadis ini, Bu? Ada anjuran untuk kita itu menghilangkan kesulitannya orang beriman. Sementara apa? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Dan yang digantikan oleh Allah itu adalah kesulitan akhirat. Berarti apa? Kesulitan akhirat itu akan hilang. Salah satu bentuknya apa? Meninggalnya baik. Berarti menurut Imam Nawawi, orang yang senang nulungin orang lain meninggalnya pasti baik. Itu menurut Imam Nawawi. Fahuwa wa'dun li thawabil akhirati falihadzal wa'du falyathiqil mu'minun. Oleh sebab itu, dengan janjinya Allah dalam hadis ini, Anda harus percaya. Berarti menurut Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, dalam hadis ini ada 4 istilah besar. Nomor 1, kurbah. Kurbah itu kesulitan yang besar. Sementara yang Anda hilangkan bukan cuma kesulitannya, tapi apa? Efeknya. Kesulitan itu menjadikan orangnya merasa apa? Sedih. Kalau kesulitannya hilang, otomatis kesedihannya juga akan hilang. Berarti Anda sama Allah juga dikasih dua. Kesulitan Anda oleh Allah dihilangkan, kesedihan Anda ketika suami nikah lagi itu pun sama Allah dihilangkan. Amin ya Rabbal. Kenapa? Ada yang salah? Apanya yang salah? Nikah laginya salah? Siapa bilang nikah lagi salah? Tidak ada yang salah. Lanjut. Tidak ada edit-editan di sini, Ardi ya. Lanjut ya, tidak apa. Nanti pas bagian ini dipotong, share ke Majelis Taklim Al-Madani. Tapi yang grup suami, jangan grup istri ya, grup suami. Nah, maka yang Allah hilangkan kesulitan dan kesedihan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan,
Allah gantikan dengan kesulitan dunia yang Anda hilangkan, Allah hilangkan kesulitan akhirat. Dan kesulitan akhirat itu akan hilang, cirinya apa? Diawali dengan kematian yang baik di atas agama Islam. Berarti menurut Imam Nawawi, orang yang suka menghilangkan kesulitan orang lain di dunia, Allah akan berikan kepadanya husnul khatimah. Kepingin apa enggak? Mudah-mudahan kita semuanya dapat ya, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih ucapannya Ibnu Daqiq Al-Id ini. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Saya tunggu dulu. Berarti yang pertama, Anda ambil dua faedah ya. Nomor satu tadi apa? Yang Allah hilangkan satu atau dua? Sulit dan sedih. Yang nomor dua, orang yang suka membantu, menurut Imam Nawawi Allah akan anugerahkan kepadanya kematian yang husnul. Itu dua tadi Bu, nomor satu. Sekarang nomor dua. Itu penjelasan waman nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Itu nomor satu. Sekarang nomor dua. Waman yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan kesulitannya orang. Dan kalimat mu'sir ini kaitannya dengan apa? Utang piutang. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan untuknya dunia sampai akhirat. Berarti orang yang senang ngutangi orang lain itu, ini kalau bahasa saya, tidak akan kekurangan duit, tidak akan kekurangan uang. Normalnya begitu. Kenapa? Karena kan balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan Anda apa? Memudahkan ekonomi orang lain. Takzili Mbak, piro 500, nyoh 500. Mbak, aku butuh tambahan tok 200 ge nambahin bayar sekolahe anak, kurang mek 200, nyoh takzili 200. Walaupun bahasanya nyili, walaupun bahasanya bukan memberi, walaupun bahasanya bukan hadiah, meminjami. Itu apa? Karena dalam Islam tulis asas utang, tulis ini mensyukuri nikmat driji so gerak tadi loh. Hati-hati nanti tidak disyukuri moro-moro drijine kaku loh. Nyekel pulpen ucul. Na'udzubillah min dzalik. Apa tadi saya sebutkan? Nah, asas utang piutang di dalam agama Islam bukanlah ngilu. Gigi saya lagi ngilu. Bukanlah keuntungan, tapi tolong menolong. Jadi utang piutang itu dalam Islam bukan untung, kamu ngeki aku apa? Dari utang yang tak kasih sama kamu saya dapat apa? Bukan, itu namanya riba kan? Apa? Narik sesuatu dari uang yang kita pinjamkan. Itu namanya riba. Nah, tapi apa? Asasnya bukan untung, tapi asasnya apa? Tolong menolong. Dan untuk orang Islam bisa nolong orang lain itu keuntungan. Bener apa enggak? Tambahi dalam tanda kurung, untuk orang Islam bisa menolong orang lain itu adalah keuntungan. Setuju apa enggak? Apa? Apa? Gini Bu, ada orang
pakai jilbab rapi gitu, orangnya bersih, nampak orang yang ngerti ibadah, nampak orang ngerti taklim, kemudian datang ke rumah Anda dalam keadaan dia sempat kenal sekali, ya mungkin pas kenal di masjid, pas kenal di majelis taklim, atau pas kenal apa, terus datang ke rumah Anda, terus dia mulai curhat, Mbak gini Mbak ya, sekarang ini setelah corona suami saya segini, pokok curhat panjang gitu, endingnya apa? Boleh enggak Mbak pinjemin buat modal? Berapa Mbak? 5 juta. Kalau dia itu datengin rumah Anda karena dia husnudzon Anda punya uang, maka husnudzonnya jawaban. Supaya apa? Anda betul-betul sama Allah dibikin punya uang. Ngerti tidak maksud saya? Dia datang ke rumah Anda karena dia husnudzon tidak sama Anda. Pelan-pelan. Saya tidak yakin Anda iya dok. Pelan-pelan. Faham? Oh ya wes, lanjut berarti. Lanjut, waman yassara, faham kan? Padahal durung mari loh ini. Kok sudah faham? Ustazah ini masya Allah. Begini Bu, saya lama kan pura-pura gak ngerti aja wes. Cek saya seneng gitu loh. Biasa akan-akan yang ngerti cuma saya tok gitu ya. Gini, dia datang ke rumah Anda pasti diawali karena dia husnudzon kan. Mbak iki loh mesti duit-duit. Kalau ibu yang satu ini pasti orangnya baik. Kalau ibu yang satu ini mesti orangnya itu mau ngasih gitu kan. Maka dia karena husnudzon dia datang ke rumah Anda. Nah ketika dia husnudzon Bu, maka husnudzonnya itu disambut. Kalau Anda punya uang, bantu. Kalau tidak punya sebanyak yang dia inginkan, kasih sebagiannya. Kalau tidak punya sama sekali, minimal apa? Kasih dia berita gembira. Ya Allah Mbak, terima kasih loh Mbak, sampean sudah husnudzon kepada saya. Tapi kok pas qadarullah hari ini tidak ada uang yang bisa saya buat bantu sampean. Nah maka kalau bisa memfasilitasi, coba Mbak tak teleponkan teman saya ya. Saya punya teman orangnya kaya, tapi biasanya rotok medit Mbak. Soporule aku sing nelpon rotok loman. Biasa gitu kan, diteleponin, Mbak ini loh Mbak ada begini. Mau ndak Mbak bantu? Nah maka itu cara menyambut husnudzonnya. Apa keutamaannya? Kalau husnudzonnya orang itu Anda sambut, maka Allah akan kasih untuk Anda seperti yang dia husnudzonkan kepada Anda. Ana inda dhanni abdi bi. Allah senantiasa sama dengan prasangka siapa? Hambanya. Faham? Maka bisa nolong orang itu Bu, itu rezeki betul. Rezeki. Karena tidak semua orang Allah beri kesempatan untuk bisa membantu orang lain. Betul tidak? Ada orang dalam hati kepingin iso ngewangi. Tapi apalah daya, duit tidak ada, tenaga tidak punya. Akhirnya wis tak ewangi gawe. Padahal doanya juga belum tentu diterima padahal. Tak ewangi gawe donga. Ya mudah-mudahan diterima. Amin ya rabbal alamin. Sekarang lihat, tulis surat Al-Baqarah ayat 280. Surah Al-Baqarah ayat 280. Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, kalau ada orang kesulitan dalam ayat ini artinya apa? Sudah jatuh tempo, tapi uang buat bayar belum ada. Apa Allah firmankan perintah buat Anda ini loh? Si sugi-sugi ini. Masa rekreasi Jakarta bisa nunda bayar utang, tidak bisa? Bayar berapa kemarin ke Jakarta kemarin? 1 juta. Murah men. Cukup. Bisnya, makannya, penginapannya. Cukup. Ada yang sodakoh kayaknya ini. Sudah tidak usah dibahas. Sensitif. Saya mau ngomong apa tadi? Maka ketika Allah Ta'ala firmankan, ketika jatuh tempo tapi orang yang utang masih belum punya uang. Apa perintahnya Allah untuk orang yang ngutangi? Allah Ta'ala firmankan, fanadhiratun ila maisarah, maka tundalah sampai dia memiliki kemudahan. Ini perintah loh Bu. Berarti kalau Anda jalankan ini, Anda dapat
banyak hal. Anda dapat apa? Banyak hal. Nomor 1, menjalankan perintah Allah. Nomor 2, menghilangkan kesulitannya orang beriman. Nomor 3, menenangkan dia setelah sebelumnya dia merasa apa? Khawatir, bingung. Ya Allah, wis wayahe bayar kok duit durung ono. Nomor 4, Anda berbuat baik kepada sesama orang wakeh. Maka itulah ibu-ibu sekalian, masuk aja Bu, masuk silakan. Itu diloncati jendela itu, loncat, tung, bisa loncat kan? Silakan masuk aja. Apa tadi saya Bismillah. Tolong kalau ngasih saya minuman yang mahal dikit ya, ini perut sensitif. Saya tahu ini. Bentar, saya rotok lali tapi. Lah, ini Nescafe dikasih susu kental manis ya. Siapa yang bikinin tadi? Mbak Fitri mana Mbak Fitri? Oh Bu Miming? Masya Allah Bu Miming, maaf. Kualat saya nanti. Sudah, enak ini Masya Allah. Pas, manisnya itu pas. Sudah. Lihat Bu. Sekarang perhatikan, ini serius. Ada seorang ulama ngisi pengajian di rumahnya. Itu sudah larut malam. Ternyata ada orang ketuk pintu ketika pengajiannya selesai. Murid-murid itu tinggal di rumahnya kiainya tadi. Terus ada orang ketuk pintu malam-malam. Dibilang dalam bahasa Islam itu torik. Torik itu orang mungkin kesasar, mungkin dia perlu tempat bermalam, ketuk-ketuk. Muridnya berdiri, tung, langsung mau dibukain sama gurunya, dibilang, "Qif, duduk lagi." Ijlis, duduk. Terus gurunya tanya, "Mana waita idza qumta?" Kamu tadi ketika berdiri, niatmu apa? Coba lihat. Kamu tadi ketika berdiri, niatmu apa? Muridnya bilang, "Loh, ya jelas. Lawang ada orang ketuk pintu. Kalau saya berdiri berarti niat saya apa? Buka pintu." Kata gurunya, "Khasirt, rugi kamu. Dengan keadaan kamu tidak tahu di depan itu siapa, kamu bisa mendulang banyak pahala lewat banyak niat yang kamu bisa munculkan." Nomor 1, kalau dia butuh pertolongan, kamu tolong dia. Kalau dia orang tersesat, kamu kasih petunjuk buat dia. Kalau dia butuh tempat tinggal, kamu kasih tempat tinggal buat dia. Kalau dia kelaparan, kamu kasih makan buat dia. Kalau dia butuh duit, kamu kasih duit buat dia. Yang semua niat tadi, semakin banyak niatnya, ketika kamu bukakan pintu, pastikan salah satu di antara niat tadi kan, maka kamu dapat semua pahala niat. Harus sama-sama pengertian kan. Yang utang jangan pura-pura gak roh, jatuh tempo. Ngaji dengan tenangnya gitu, nyatet, ngelirik nang sing utangi. Tapi berapa? Ini enggak baik juga. Jadi yang utang juga harus tahu diri. Ini sudah waktunya jatuh. Yang ngutangi juga ya sing legowo. Karena maaf Bu ya, orang utang itu kadang-kadang sungkanan. Iya apa enggak? Mosok wayahe bayar duwike durung ono, sehingga dia serba salah. Kati ngomong kuatir izin, gak ngomong yo kok gak pantes, mosok lali tanggale jatuh tempo. Akhirnya dia serba salah. Maka yang ngutangi sing legowo. Nah, maka dengan itu begini Bu. Ketika ada orang yang utang seperti tadi, kemudian jatuh tempo, ternyata uangnya belum ada. Nah, maka kalau dia tidak datang, Anda ikhlaskan aja. Bukan diikhlaskan uangnya loh ya. Diikhlaskan jatuh temponya ditunda. Wis ndak apa-apa, saonoi duit sampean. Nah, maka itu pahalanya meringankan tadi. Seperti apa yang Allah firmankan, fanadhiratun ila maisarah. Maka tundalah waktu pembayaran itu sampai orang tersebut memiliki apa? Kemudahan, memiliki kemudahan. Wa anta saddaqu
khairul lakum. Allah kasih buat kita, Bu, bukan yang baik, tapi yang terbaik. Contoh, tak kasih contoh. Ibu-ibu semuanya kan tahu kan cerita Sayyidah Fatimah capek di rumah, kemudian minta pembantu kepada siapa? Rasulullah. Tahu kan ceritanya? Datang pagi Rasulullah belum datang, datang siang Rasulullah belum pulang, datang sore Rasulullah masih juga belum di rumah. Sampai kata ibunda Aisyah, Fatimah gini aja, wes kamu ndak usah balik lagi, nanti kalau ayahmu pulang aku beritahu Fatimah ada perlu. Sudah. Dan itu Rasulullah masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah menjelang tengah malam. Terus Rasulullah tanya, ada apa Fatimah? Begini ya Rasulullah, aku dengar engkau dapat hadiah budak. Maka sebelum budak itu engkau berikan kepada orang lain, kasihkan buat saya. Hanya bantu saya minimal untuk ngasih makan kuda atau dengan amal yang lain lah. Yang penting tugas saya sedikit berkurang. Sudah. Apa kata Rasulullah? Aku bisa ngasih kamu ini budak, bisa. Tapi kamu tak kasih yang jauh lebih baik dibandingkan seorang budak. Apa itu? Begini Fatimah, kalau kamu mau tidur, idza akhadti madja'aki, kalau kamu mau tidur sudah terlentang di tempat tidurmu, zikirnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, sehingga genap berapa? 100. Apa Rasulullah katakan? Itu khairun laki minal khadim, lebih manfaat untuk kamu, lebih meringankan untuk beban beratmu dibandingkan kamu mendapatkan seorang pembantu. Berarti Rasulullah itu memberi yang baik atau yang terbaik. Allah Ta'ala sama percis. Maka dibilang apa? Kamu tunda waktu pembayarannya, bagus. Tahu enggak yang lebih bagus apa? Wa anta saddaqu khairun lakum. Kalau kamu mau mengikhlaskan, itu lebih baik. Tapi ingat, lebih baik ketika mengikhlaskan itu untuk orang yang orientasinya bukan dunia tapi bisa. Tidak usah memaksakan diri ya. Artinya tergantung keadaan, kemampuan masing. Karena ya ada orang bu sakjane gak medit, cuma keadaan yang memaksa dia, ya ndak? Ada loh orang yang seperti itu, sakjane kepingin sakjane ngei, tapi ya opo? Duitku yo gak sepiro, anakku yo sik butuh. Nah, maka jangan memaksakan diri. In kuntum ta'lamun, kalau kalian ngerti. Berarti apa bu? Berarti kalau orang yang ngerti artinya apa? Bisa memandang jauh ke akhirat, maka mengikhlaskan utang yang orang lain ambil itu jauh lebih baik. Dan tidak usah khawatir. Apa pahalanya? Allah akan hilangkan Anda dari kesulitan dunia. Arti kesulitan dunia salah satunya apa? Ya tidak mungkin kekurangan uang. Amin ya rabbal alamin. Fa indharul gharimi fid dain wa ibra'uhu sababun qawi wa wa'dun minallahi ta'ala yuyassirallahu umurahu fid dunya wal akhirah. Maka menunda pembayaran hutang untuk yang ngutangi dan mengikhlaskan utang itu adalah sebab terbesar untuk Allah memberikan Anda kemudahan dunia akhirat. Kalau memberikan kemudahan dunia akhirat berarti wong sugih iku peluange luwih gede, ndak usah iri. Betul apa ndak? Maka yang kaya-kaya itu manfaatkan kekayaanmu, tahajudmu gak sepiro api, terus ketoro. Sholat duha kadang-kadang yo lali, poso yo update status. Tolong dong diusulkan buka puasa hari ini enaknya apa. Sebenarnya dia tidak mau tanya buka puasa pakai apa, dia cuma mau nunjukin bahwa dia sedang nulis status. Suudon. Dia cuma mau nunjukin sama orang ini loh, saya nulis statusnya sedang pamer apa enggak? Loh, suudon lagi. Ya belum tentu, siapa tahu nyemangati Anda ya. Nah, maka
Wis salah. Kalau Allah kasih kekayaan, manfaatin. Dan lebih bagus lagi kan ada orang itu kan ibadai imit-imit. Ngerti ndak ibadah imit-imit itu? Apa? Lah nyicil. Begini nyicil itu. Mbak, saya butuh pinjaman duit 2 juta. Juru niati tak kekno. Juru niati apa? Tak kekno. Tapi ibadah imit-imit. Iki ya tak utangi. Iya ndak? Supaya dapat pahala apa? Ngutangi. Dia ini berpikirnya pakai hitungan kalkulatornya manusia. Oh lek ngutangi pahalanya lu apik iki. Yes ngutangi. Padahal dalam hatinya apa? Iki tak kekno. Janjinya sebulan. Nanti sebulan lagi orang itu datang bawa duit 2 juta. Wes mbak gak usah dibayar, tak ikhlas no. Kenapa ndak dari awal ngomong? Dan anda ndak usah hitung-hitungan komputer sama Allah kalkulator. Allah lebih tahu pahala mana yang lebih besar. Ketika anda kasihkan dari awal, bikin dia ndak khawatir ya apa bayare, bingung ketika jatuh temponya mau datang, itu kan ngilangin bingungnya dia. Tentu dari awal ngomong disedekahkan, dihadiahkan, diberikan, itu pahalanya jauh lebih besar. Maka kalau punya, bahkan lek perlu bu, kalau perlu loh, cuma ini perlu kepekaan tingkat tinggi. Apa itu? Saat durunge wonge ngomong kayak ono dhisik. Kenapa mulai rame? Kayak tawon, bum 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 bum. Gak rumor-rumor ngentup tut. Begini bu, perlu peka. Contohnya begini, ada orang datang ke rumah anda. Biasanya teko nang omah iki yo tas itu loh. Perlu nih apa langsung metu, perlu nih apa metu. Hari itu gak ketemu, muter ngomongnya itu sawo jajar, klojen, gadang, Panjen, Kasembon, Batu, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Solo, muter. Sing ngerti. Ketika orang itu ngomongnya sudah peta dunia dilewati semua. Argentina, Saudi Arabia, Qatar, metu kabeh, itu ada sesuatu itu. Maka kalau panjenengan peka, tanya, Mbak, koncomu soulmate sama kamu, ngomong perlu apa? Bestimu, bestimu. Ini kayak mali kayak Caknan nih, siapa namanya? Caknan itu? Astagfirullah. Lupalah, nanti insya Allah ingat. Caknan itu loh. Denny, kok tahu? Istighfar bu ya. Tobat sama Allah. Kok bahasanya sudah bilang, Mbak, aku iki koncomu. Wis, sampean perlu apa? Tak ewangi, bismillah. Nah akhirnya temennya ndak segen ngomong. Akhirnya dia ngomong, iya mbak, sakjane iki anakku wayahe bayar sekolah, tapi bojoku durung mulih, gak iso transfer, oleh gak nyilih? Gak oleh. Tak kei sing oleh. Piro? 500, tak kei 600. Loh gitu. Dan ini bu, ciri orang Islam yang peka. Kenapa? Orang yang menyelamatkan orang lain dari rasa malu, Allah akan selamatkan dia tidak pernah malu. Kan ngomong utang itu isinya apa enggak sih? Ayo jujur, sing tahu-tahu utang. Yang pernah utang ini, coba ngomong, Mbak, ini kecuali lek wis konco cerawak lo ya, ngerti konco cerawak? Konco cerawak itu itu kan isi nih. Tapi kalau teman kenal majelis taklim, teman kenal di mana, kadang-kadang kan ngomong pinjem itu malu. Nah, kalau Anda selamatkan dia dari rasa malunya, ndak sempet ngomong pinjem, ndak sempet dia malu, Anda tawarin, Mbak, jangan malu-malu lo ya. Kalau perlu apa-apa, selama saya bisa bantu, ngomong tak bantu. Gini. Top. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Insya Allah, mudah-mudahan bisa ya. Amin. Qala Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, At-taysir 'alal mu'sir yakunu bi ahadil amrain.
Memudahkan orang kesulitan itu keadaannya salah satu di antara dua. Memudahkan orang yang kesulitan, taisirul mu'sir. Kan hadisnya tadi, barang siapa memudahkan orang Islam, Allah mudahkan dunia sampai. Nah, memudahkan itu salah satu di antara dua. Nomor satu, imma inzaruhu wa dzalika wajib. Ibnu Rajab bilang apa? Ini hukumnya wajib. Apa yang wajib itu? Kalau ada orang utang, jatuh tempo dan dia jujur tidak ada uang untuk membayar, maka wajib yang ngutangi menunda waktu pembayarannya. Hukumnya apa? Wajib menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi memudahkan orang yang kesulitan, kemungkinan yang pertama apa? Wajib. Wajibnya itu apa? Menunda waktu pembayaran. Nomor satu. Nomor dua, wa imma bil wad'i anhu. Nomor dua, mengikhlaskan. Dan ini tidak wajib. Wa kilahuma fihi fadl. Dan di antara keduanya itu semuanya baik. Nomor satu, kalau orang tidak punya duit buat bayar utang, maka wajib ditunda. Ya wis mbak, lek durung ono ulan ngarep. Oh, ojo mbak, gak sampai ulan ngarep, 2 minggu ay. Ya wis 2 minggu gak apa-apa. Itu hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, mengikhlaskan apanya? Utangnya. Dan itu keutamaan. Wa jaa fi as-sahihain min hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Subhanallah, lihat ini. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dengerin, yang suka ngutangi orang. Gini. Yang suka apa? Ngutangi orang. Yang suka utang. Enggak, utang itu bukan aib. Kalau memang perlu, tidak apa-apa. Kalau memang perlu, utang itu bukan aib. Bahkan, saya pernah cerita di sini ya. Sampai nyesek jerone ati lek utang kepada orang yang kita yakin dia punya uang dalam keadaan butuhnya banget, tapi dia tidak mau ngutangi. Itu jerone ati kayak serangan jantung, sesek moro-moro. Ini kayak langsung 4 aliran jantung itu kayak mepet kabeh. Jadi ring itu kayak tidak mempan ini. Iya serius tuh. Maka mudah-mudahan semuanya sama Allah diselamatkan dari hutang ya. Amin. Dan mudah-mudahan malah bisa jadi orang yang seneng ngutangi. Amin. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ini hadisnya keren banget. Kana tajirun yudayinun nas. Ada seorang pedagang, kebiasaannya dia itu ngutangi orang. Pedagang, kegemarannya apa? Ngutangi. Dengan 2 perkara, boleh jadi barang dagangannya diambil dengan hutang, atau memang dia ngutangi berupa uang. Fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi. Kemudian ketika jatuh tempo orang-orang yang bawa barangnya dia kirim anak buah. Fulan jatuh tempo, fulan jatuh tempo, fulan jatuh tempo. Kamu berangkat ke sana. Sebelum pegawainya ini berangkat, dia ngomong, fa idza ra'aita mu'siran tajawaz anhu. Kalau kamu lihat orang yang utangnya jatuh tempo tadi kelihatannya susah, bilang, wis ndak usah dibayar. Coba. Lawang uang yo ndak seberapa butuh dia kan, dibilang tajawaz anhu. Kalau kamu lihat orangnya susah, atau bahkan dia ngomong belum ada uang untuk bayar, atau bahkan mungkin dia ngomong barangnya durung payu. Nah ini pengalaman ini. Barangnya durung payu mbak, maka apa? Tajawaz anhu. Bilang sama dia, tidak usah dibayar. La'allallah ayatajawaz anna. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengikhlaskan dosa kita.
Kalau kita lewati utangnya dia, mudah-mudahan Allah melewatkan dosa kita sama Allah diampuni. Apa hasilnya? Fatajawazallahu anhu, Allah ampuni semua dosanya orang tadi. Ini gara-gara ngutangi orang dan dia mengikhlaskan, dosanya diampuni. Subhanallah. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Berarti nomor satu, ingat, nomor satu ada dua. Nomor dua apa? Menghilangkan kesulitan itu nomor satu dengan cara apa? Menunda. Nomor dua dengan mengikhlaskan. Kalau menunda hukumnya apa? Wajib. Kalau mengikhlaskan, keutamaan. Dan tentu lebih utama mengikhlaskan. Tentu ini sesuai dengan keadaan masing. Jangan maksain orang lain dengan cara Anda loh, Bu. Betul tidak? Oh, utang mek selawe, welek nagih sampai otote metu kabeh, mripate ucul 3 meter. Pung. Kayak film kartun, tahu nggak? Keluar kayak ada pernya gitu. Membalik mana? Ingat, Bu, selawewu itu untuk Anda mungkin kecil, tapi boleh jadi untuk orang lain itu besar. Jadi kalau ada orang Anda utangi selawewu dalam keadaan Anda soge, dan uang soge itu kan gak mesti gak utang. Utang itu kan kadang-kadang bukan untuk sesuatu yang besar banget, kadang-kadang sekedar katingnya iwong pas di kantong gak ada duit. Iya ndak? Mbak utang sik selawe. Sama mbaknya dipinjemin iki selawe. Langsung sama dia dikasihin orang, Mas iki sampean yo. Mungkin ada temen tukang bersih-bersih, ada anaknya temen yang sekolah kemudian dia ketemu di pinggir jalan, kayak sangu kan gitu ya. Nah ternyata dia lupa karena kayak wong soge selawewu itu opo sih? Wong ini, ini kalau metu 50.000, ini selawewu, sampai dia lupa sudah, jadi lupa dia dengan itu. Kemudian yang ngutangi tadi ngiling no, Mbak, biyen pas di masjid Baitur pas kate mulih iling nggak sampai nutang aku selawewu, aku butuh Mbak. Ngene ngomongi Al-Madani, sini pindah majelis taklim liyane selawewu ditagih. Nah mungkin buat Anda selawewu itu kecil, tapi untuk dia mungkin dia sedang. Nah begitu. Jadi kalau ada orang kemudian tidak bisa membantu orang lain dengan mengikhlaskan utangnya, itu orangnya tidak boleh dicela. Kenapa? Anda tidak tahu keadaan dia. Betul apa enggak? Betul. Dan jangan sing utang malah kereng. Gak ngerti pengajian. Wingi kerungokno pengajian Ustaz Rifki ku tanggal piro sih iku winginane? 23. Iku bukan rekamane sih ono iku gak ngene iki lho lek mripat gak gawe ngaji. Kuping gak gawe ngrungokno gawe gosip ae. Ngene bukan rekamane. Menit ke berapa itu? Menit ke 58, cek detik berapa? Sampai detiknya didudui. Lah ini ya keliru, wong sampai sing utang kok sampai luwih kereng gitu loh ya. Maka mengikhlaskan atau tidak itu tergantung yang memberi hutang. Wis, yang ketiga sekarang. Wa man satara ala muslimin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya dunia sampai akhirat. Bu, ibu-ibu punya aib apa enggak? Jujur, punya apa enggak? Sedikit atau banyak? Takut enggak ketemu orang lain? Lah, ketemu ini maksudnya apa? Takut enggak ketahuan orang lain? Takut, yo semuanya sama, saya juga punya. Dikit apa banyak? Yo banyak. Maka saya senang banget sama ceramahnya Agim itu. Zaman dulu beliau bilang gini, kalau ada orang menghina kita, jangan marah. Bilang aja, yang kamu ceritain itu baru sedikit dari yang kamu tahu. Yang kamu belum tahu jauh lebih. Lawang orang hina dihinakan kok ngamuk. Gak usah, biasa ya. Medit. Encene ya Allah. Astagfirullah, aku ditusuk. Matur suwun lho Mas, nasihati Mas. Ya Allah ngene sampean Mas, aku Mas perhatian banget lho. Sampai role aku medit, matur suwun Mas. Sampean sing loman, dermawan, iki padha ae ngamuk dengan bahasa lain ini ya. Dibilang cengkal. Ngerti cengkal? Apa?
Cengkal itu matos sak karepe, gak iso dicuklek itu cengkal. Kayak apa cengkal itu, kayak apa? Kaku. So, sak karepe dhewe cengkal itu ya. Mana angkat tangan yang cengkal? Saya termasuk cengkal. Terutama sama istri, cengkal pol. Gelem ayo gak gelem yo wis. Padahal kalau live di sini istri saya mesti ngelihat padahal. Astagfirullahaladzim. Sudah. Maka aib yang dia hinakan kepada kita itu baru sedikit dari apa yang Allah buka kepadanya, dan masih terlalu banyak yang dia belum. Berarti gak usah ruwet. Gak usah apa? Ruwet. Apalagi di medsos. Waduh, iku medsos bu, itu tempat bercandaan saja. Gak usah diambil serius. Ada orang bilang, ini ustadz gak ada ilmunya ngomong retorika. Alhamdulillah. Kalau ndak ada yang gitu-gitu ndak naik Facebook kita bu. Facebook kita itu rame gara-gara hater itu. Kenapa? Hater itu ngerti hater ndak? Yang ada teko colokin listrik, diisi air, cetek tik. Oh itu hater ya? Hater. Kalau haters apa? Hater. Haters, pembenci. Nanti tidak usah dijawab. Nanti yang ngefans sama kita bakal bales. Nanti yang benci bales mana? Yang ngefans rame bales-balesan. Kita memang menyaksikan toh. Bagus, lanjut. Terus sip. Sikatmu ini balasannya keren. Kapokmu kapan? Nah biarin aja. Kita tidak usah ikut bales. Nah itu namanya medsos. Tidak usah diambil pusing. Lawang main medsos dilokno wong kok baper. Gak usah, namanya medsos itu main. Kalau bisa digunakan untuk dakwah, bagus. Kalau dakwah Anda diterima, alhamdulillah. Kalau ada yang tidak cocok, gak usah ruwet. Anda turunan Facebook kayak baper. Ada yang dislike satu. Digoleki sopo iki? Ceramah kayak gini api, iki jempol kualik. Astagfirullah, tak dongakno kualik temenan jempol iku. Kok boleh dicek pertemanan sopo iki? Aduh. Kalau ndak siap njogo hati, ndak usah main medsos. Sudah. Maka apa yang dia sampaikan dari keburukan kita itu baru sedikit. Yang dia belum tahu jauh lebih banyak. Faham ndak? Nah, sekarang kita baca begini. Wa man satara ala muslimin, barang siapa menutupi aib seorang muslim. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi mengatakan fil hadithi istihbabu sitril muslim idza tala'a ala annahu amila fahisha. Dalam hadis ini ada anjuran. Apa anjurannya? Untuk menutup aibnya orang muslim apabila Anda melihat dia melakukan keburukan. Untuk apa? Nutup. Dan berarti kalau Anda ngelihat ada orang muslim melakukan keburukan, disebar atau ditutup? Sebar atau tutup? Tutup. Begitu ya. Kemudian faqad qala Allah Ta'ala, tulis An-Nur 19. An-Nur berapa? 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka, dalam firman Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhibbuna, yang mereka suka, an tashi'al fahishatu, tersebarnya berita buruk, fil ladzina amanu, di dalam orang beriman. Jadi senang tersebarnya berita buruknya orang beriman. Ada enggak? Ada apa enggak? Kalau orang beriman berita buruknya kesebar, dia senang. Ingat loh ya, belum tentu dia yang nyebarkan. Ini sekedar apa? Ayo, hati-hati loh. Sekedar senang. Contoh,
ada musuh kita wes suwe geding aku sama orang itu apa geding itu apa wes gak seneng lah pokok ngempet lek ketemu iku mesem iku ditarik di cek ketok guyu wangel guyu suatu hari orang yang Anda benci kepadanya itu terdengar aibnya tersebar tiba no langsung jerone hati kon rasa no kapokmu kapan tuman wah Anda seneng itu termasuk dalam ayat An-Nur 19 apa yang akan dia dapatkan lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah oleh Allah orang seperti itu akan diazab, dihukum dengan hukuman yang mengerikan dunia dan akhirat. Sekedar apa? Seneng. Apalagi yang paham lu Jani? Apalagi yang nyebarkan grup WA. Mbak, ono berita. Apa mbak? Rahasia iki. Iki lek nyebar mbak. Gempar dunia pengajian. Wis ta mbak cerita nono. Ojo iki aib. Wis ta mbak. Woco aku kuatir ghibah. Lek kuatir ghibah gak usah cerita dari awal. Bikin orang penasaran itu ndak enak. Bener apa ndak? Opo berita niki iki sopo saya diceritakno. AIP opo? Kalau memang ndak mau cerita dari awal jangan bikin orang apa? Saya paling nek kalau istri saya cerita begitu. Bang, kerungu nggak bang? Ono berita iki bang. Opo? Gak wis gitu loh. Itu rasanya mau tidur bu. Rasanya kayak mau perang Ukraina Rusia itu. Iki rudal nuklir segala macam bisa keluar ini. Wis kadung iki lho bang, ibu-ibu pengajian sing iku bang. Gak wis tapi lah dosa bang ya. Dosa tapi kon kadung cerita. Iki wis kadung. Kita ini jadi ustadz dipertaruhkan kredibilitasnya. Kenapa? Nguber ustadz gak nguber. Astagfirullahaladzim. Sama kayak ibu-ibu majelis taklim ini. Diuber wis ngaji gak diuber. Akhirnya nanti japri langsung. Dijapri, mbak aku doai. Gak lek tak cerita no. Wis tala sampean kok gak kenal mbek aku ae. Wis tala mbak, kini lah wis boloan suwe ya mbak. Terus mulai nebak-nebak dia. Tak sing iko sih. Kudu ala tenan. Aja kok royo. Terus dia pura-pura mancing. Aku lo jani ya wis krungu mbak, tapi lak ngetes sampean tok. Astagfirullahaladzim. Al-Madani ndak gitu tapi ya. Astagfirullahaladzim. Ini ustadz kok adu-adu begini. Sudah, maka ingat dalam surat An-Nur ini ada ancaman dari Allah. Ayat berapa bu? 19. Apa ancamannya? Allah mengancam azab yang pedih dunia sampai untuk siapa? Orang yang sekedar senang. Sekedar apa? Senang ketika aib orang lain tersebar. Itu sekedar senang oleh Allah diancam apa? Azab. Apalagi kalau dia yang menyebarkan. Apalagi kalau yang disebarkan tidak sesuai kenyataan. Tambah abot. Wis talah bu. Ingat ya rumus hidup sing paling aman pura-pura buta, pura-pura bisu, pura-pura wis aman, sing enak urip panjenengan, sing enak. Urip itu mulai gak enak bosnya ketika kerungu ceritane wong liya, deng tuku motor, omahe anyar, anake lulus kedokteran kumlot, anake oleh proyek bangunan
IKN itu mulai turu sampai ngelintur. Ngelinturi elek mana? Sudah. Wal mustahabbu lil insani an iqtarafa dzamban an yasturahu ala nafsi. Maka jangankan orang lain bongkar aib kita, kita bongkar aib diri sendiri boleh apa enggak? Enggak boleh. Misalkan, wingi Mbak, aku mari ketemu iko lho Mbak. Yo jenenge wong khilaf Mbak, yo apa sih Mbak? Enggak usah ceritain. Kenapa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Dalam hadis yang sahih, An-Nabi SAW bersabda, semua umatnya Nabi Muhammad oleh Allah dosanya diampuni. Amin. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan. Para sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana terang-terangan ketika berdosa itu yang menjadikan dosanya dia oleh Allah tidak diampuni? Begini, ada seorang laki-laki atau perempuan melakukan kemaksiatan di waktu malam, masuk waktu pagi tidak ada yang tahu. Ternyata dia sendiri yang cerita, tadi malam saya melakukan ini sama ini dan ini. Nah, orang seperti itu dia yang menghancurkan tabir dari Allah, maka Allah murka, dengan itu dosanya tidak diampuni. Berarti apa? Tingkatannya 3. Nomor 1, tidak usah ditulis, tingkatannya 3. Nomor 1, tutupi aib orang lain dulu. Hasilnya apa? Iki lo perempuan, tidak usah ditulis, malah ditulis. Tingkatan pertama apa? Tutupi aib orang lain. Tingkatan kedua apa? Aib Anda sama Allah ditutupi. Tingkatan ketiga apa? Kalau aib tertutup, peluangnya diampuni. Selamat apa enggak? Awalnya berarti apa? Nah, harus ngerti ya nih. Maka jangan Bu, jangan. Memang aib orang lain itu nampaknya menarik buat kita ya. Tapi hati-hati, aib kita lebih menarik di mata orang lain. Hati-hati. Qala Ibnu Daqiq al-Aid fi Syarh al-Arba'in. Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan dalam penjelasan hadis Arba'in, al-muradu as-satru ala dzawil hayat. Yang dimaksudkan menutupi di sini salah satunya apa? Menutupi orang-orang yang terhormat. Jangan sampai ketika aibnya Anda sebar, kehormatannya jatuh. Apalagi kata Syekh Utsaimin, dilarang membongkar aibnya ulama dengan beberapa kemungkinan. Faham enggak? Jadi situasi dan kondisinya itu kan berpengaruh ya. Nah, kenapa kata Syekh Utsaimin? Karena kalau kamu jatuhkan dia, yang jatuh bukan cuma orangnya, tapi apanya? Ilmu yang dia sampaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal ilmu yang dia sampaikan tidak berdosa, ilmunya benar, Qurannya jelas, Sunnahnya jelas, tapi karena orangnya kamu jatuhkan kehormatannya, ilmunya tidak diterima oleh manusia. Dampaknya besar apa enggak? Nah, maka kemungkinannya itu. Wa nahwihim mimman laisa ma'rufan bil fasad. Dan yang ditutupi siapa? Nomor 1, orang-orang yang terhormat. Nomor 2, orang-orang yang tidak terkenal suka berbuat keburukan. Tidak terkenal, lek terkenal lewat karuan. Wong tidak disebar, dia sendiri yang nyebar. Coba Anda kalau lihat podcast yang sekarang ini, ya tahu ya, podcast yang lagi rame ini. Nomor 1 yang kita lihat, omongannya mesti jelek. Binatang-binatang itu keluar dengan biasa. Kalimat-kalimat kalimat-kalimat bangka, itu full. Bahkan kalau dikumpulkan, mungkin durasi podcastnya itu 1 jam, kotorannya 30 menit mungkin. Serius. Yang kedua, iklannya rata-rata miras. Iklannya rata-rata apa? Miras. Yang ketiga, mesti mengumbar syahwat. Mesti mengumbar syahwat. Maka ya itulah Bu, hati-hati. Nah, kalau orang yang sudah terkenal seperti itu, maka tidak usah kita bongkar juga sudah
terbongkar. Maka yang kedua, yang ditutupi siapa? Orang-orang yang memang tidak terkenal suka melakukan apa? Keburukan. Wa hadza fi sitri ma'siyatin waqa'at wantaqadat. Ini ketika kemaksiatannya itu terjadi untuk pribadinya. Wa amma idza 'alima ma'siyatahu wa huwa mutalabbis biha fayajibul al-mubadaratu bil inkari 'alaihi wa mana'ahu minha. Tapi ingat, kalau kemaksiatan itu akan terjadi dan akan mempengaruhi orang lain, maka harus dihentikan. Bukan dibiarkan. Ada orang mau ghibah, Mbak, iki jarno aib, gak usah dibongkar. Loh, ini kan baru mau. Maka apa yang seharusnya Anda lakukan? Dihentikan. Langsung ngomong, Mbak, gak usah, dosa. Eman-eman ibadahmu engkau pahalane hilang. Begitu Bu ya. Fa in ajiz, kalau tidak bisa, lazima raf'uha ila waliyil amri in lam yataraddab ala dzalika mafsadah. Kalau keburukannya itu berpengaruh pada orang banyak, penipuan, maka dicegah. Kalau Anda tidak mampu mencegah, laporkan. Contoh yang saya sampaikan ini pada pengajian sebelumnya, cuma tidak di sini. Begini Bu, KDRT, tahu KDRT? Yang istrinya dipukul, istrinya disakitin segala macam. Itu kan istri kan sabar. Tapi ingat loh Bu, sabar itu kan tidak ada batasnya. Tapi kesabaran manusia ada. Paham enggak ini? Jadi kalau ngomong sabar, memang sabar itu enggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Cuma ingat, kemampuan kita bersabar itu yang terbatas. Nah sudah sampai suatu titik di mana istri tidak bisa lagi sabar. Iki koyok keterlaluan ini. Dipukul terus saya, diajak ngomong, diajak kita untuk datang ke ustadz supaya dapat nasihat, tidak pernah mau, tapi cerekel, gepuan, gak tanggung jawab, gak penyayang. Sampai akhirnya apa? Istri boleh melaporkan suaminya. Boleh. Kenapa? Karena dia khawatir keburukan suami akan semakin besar. Bukan cuma khawatir pada dirinya, tapi khawatir dosane bojoku tambah akeh. Maka karena kekhawatiran itu Anda hentikan. Dengan cara apa? Laporin. Laporin kemana? Ya terserah Anda. Bisa ke mungkin kantor urusan agama, pengadilan agama, atau bahkan lapor ke polisi. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi perempuan jangan lemah. Wong lanang si akeh. Enak Bu Miming, Masya Allah. Tapi tutupnya tidak sama. Cingkiri lo api. Bagus loh cangkirnya ini. Ini cangkir mari satu, bukan lusian, ini per 6 biji nih kalau salah. Ini per 6 ini. Memang cangkir seperti ini tidak ada tutupnya, memang tidak ada. Tapi lah tutupi ini yang ngerusak regone cengkir ini. Tapi timbang tidak ditutupi ya. Ini nutupi aib ini. Sudah. Maka laporin boleh apa enggak? Boleh. Tujuannya bukan hanya untuk keselamatan kita dari keburukan suami, tapi apa? Menghentikan dosa suami, cek gak tambah kakean dosa. Paham sampai sini? Nah kemudian wa ammal ma'rufu bil fisq, adapun orang-orang yang memang terkenal suka berbuat kejahatan, perlu tidak ditutup? Nah dengerin, kalau tadi yang perlu ditutup siapa? Nomor 1, orang yang terkenal terhormat. Bisa jadi maknanya siapa? Alim. Maka tidak boleh ngomong sok-sok ngomong rumah tangganya lo tidak beres. Nah tidak boleh. Atau gayane dadi ustad, anake lo gak karuan dadi, lo ndak boleh. Nomor 2 siapa?
Orang-orang yang tidak terkenal suka melakukan keburukan. Artinya terkenalnya yang dilihat oleh manusia, orang ini orang baik. Sekarang adapun orang-orang yang memang mereka terkenal melakukan keburukan. Fala yasturu alaih, tidak perlu ditutup. Lianna sitra alaih yatma'uhu fil fasad. Karena kalau ditutup dia semakin menjadi-jadi. Kalau ditutupi semakin apa? Menjadi-jadi. Wal idza makin merusak. Wal intihak al mahrumat wa jasara ghairahu ala mithli dzalika. Dan dia akan mempengaruhi orang lain untuk berbuat keburukan. Itu orang yang memang terkenal suka melakukan keburukan. Bal alaihi an yarfa'u ila al imami illam yakhfa min dzalika mafsadah. Dan bahkan seharusnya laporin. Ini kata Syekh Al-Imam Muhammad Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Bahkan kalau perlu orang yang terkenal buruk memamerkan keburukannya, khawatir keburukannya akan menular kepada masyarakat, orang seperti ini tidak perlu ditutupi, bahkan seharusnya dilaporkan. Wa kadzalika al-qawlu fi jarhi ar-ruwat wasyuhud wal umana ala sadaqat. Dan seperti inilah yang terjadi dalam ilmu hadis. Tahu enggak ilmu hadis? Kan ada perawi hadis. Dibilang, oh fulan kadzab, fulan ini penipu, fulan mudallis, si fulan ini suka nyampur hadis. Itu disebutkan, kenapa? Karena untuk kebaikannya hadis, bukan untuk menjatuhkan orangnya. Untuk kebaikan apa? Hadis. Termasuk dalam apa? Umana fis sadaqat. Orang-orang yang dipercaya megang uang sedekah. Kalau orangnya tidak amanah, sampaikan. Kenapa? Khawatir orang sedekah karena dia amanah, orang sedekah karena dia menganggap orang itu amanah, ternyata orangnya tidak. Uangnya dipakai beli mobil mewah, dipakai beli rumah baru, dipakai nikah lagi, dipakai jalan-jalan, pakai jet pribadi. Nah, ini tidak boleh ditutupi, harus dibongkar. Wal auqaf wal aitam. Ketika dia megang dana wakaf, dananya anak yatim dan yang semisal dengan itu. Wa qala Ibnu Rajab mengatakan fi Syarh al-Arba'in, dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, wa'lam anna an-nas 'ala dharbain. Ketahuilah manusia itu dalam urusan aibnya dibongkar atau ditutup itu keadaannya dua. Ada dua jenis manusia untuk dibongkar aibnya ataukah ditutup. Yang pertama, man kana masturan la ya'rifu bi syai'in minal ma'asi fa idza waqa'at minhu hafwa aw zalla fa innahu la yajuzu hadkuha wala kashfuha wala tahadduth biha lianna dhalika ghibah muharramah wa hadha alladhi warada fi an-nusus wa fi dhalika qala Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang tertutup. Orang yang tertutup. Apa artinya? Tidak terkenal suka bermaksiat. Apabila terjadi kemaksiatan padanya, tidak boleh dibongkar, tidak boleh disebarkan, tidak boleh diceritakan. Kenapa? Itu termasuk ghibah. Dan itulah yang dimaksud pada surat An-Nur ayat 19. Nomor 1, orang yang tidak terkenal suka berbuat buruk. Dalam An-Nur tidak boleh dibongkar. Yang kedua, man kana mushtahiran bil ma'asi mu'linan biha. Orang yang terkenal suka maksiat dan maksiatnya terang-terangan. Senengannya maksiat terang-terangan. Wala yubali bimartakaba minha, dan tidak peduli dosanya. Wala bima qila lahu, dia tidak peduli apa omongan orang. Ada tidak yang begitu? Maaf ya, maaf betul. Artis-artis begitu. Kita nggak peduli omongan orang. Sambil makan live Instagram, tahu enggak? Bahkan dia cerita pernah serumah dengan laki-laki beberapa kali tanpa ikatan cinta.
ikatan pernikahan. Lah inilah gak karuan. Ketika dia tertangkap dan aibnya terbongkar, seneng, wajib. Seneng, wajib. Kenapa? Karena dia bukan orang yang selayaknya ditutupi. Dia sendiri yang bukan. Bi, sausnya dong. Tahu yang saya maksud? Siapa? Siapa? Jangan keras-keras. Aduh. Live. Aduh. Ada bunyi tit tadi ya. Aman Bu, itu langsung ada sensornya. Tit itu. Tidak ada seperti itu, tidak perlu ditutupi. Kenapa? Karena memang dia tidak peduli dosanya dia. Ngapain lo ngurusin hidup gua? Lo nggak ngasih duit sama gua, lo nggak ngasih makan buat anak gua. Ngapain lo merintah-merintah gua, ngelarang-larang gua? Pret. Bukan kita yang ngelarang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kedua siapa? Orang yang tidak peduli dengan dosanya, terang-terangan ketika berbuat dosa. Kemudian yang keempat, nomor satu tadi apa? Nomor satu, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan. Nomor dua, masalah utang. Nomor tiga, menutupi aib. Nomor empat, waktunya habis. Nomor 4 cepat aja. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan terus nolong seorang hamba selama hamba itu nolong siapa? Nabi Musa tahu. Nabi Musa tahu. Sampai Madian butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh perlindungan. Ternyata dalam keadaan dia butuh, dia malah nolong perempuan. Betul apa enggak? Ada 2 perempuan mau ngasih minum kambing mereka, tapi ternyata banyak laki-laki. Perempuan itu mundur. Nabi Musa tanya, kok mundur? Dibilang, penuh laki-laki, saya tidak mungkin kumpul sama laki-laki. Nabi Musa bilang, serahkan sama saya. Belum nikah kan? Itu modus lah itu ya. Kalau ini tulus ini. Sudah, saya kasih minum. Perempuan itu pulang. Ketika perempuan tadi pulang, Nabi Musa doa sama Allah, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Ngerti Nabi Musa, pertolongannya Allah ditarik setelah dia nolong sesama hamba. Minta ditutupi aib setelah sebelumnya nutupi aib. Minta sama Allah dimudahkan setelah sebelumnya bagus. Lambene jijris. Senengane ngerasani wong, bongkar aib wong, donga Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupi aib-aib kami. Malaikat yang guyu, gak memper mas, lambe mulu, gak cocok. Malaikatnya mau ngangkat doa ini bingung, diangkat gak, gak usah wes kata malaikat. Kompak malaikatnya setelah rapat, gak usah, gak pantas kok dungone mbek omongane gak cocok. Itu Nabi Musa. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf masuk penjara. Dalam penjara apa yang Nabi Yusuf lakukan? Kana minal muhsinin, wong apik di penjara. Apa? Ada orang butuh bantuan, dibantu. Ada orang sakit, diobati. Ada orang butuh pertolongan, ditolong. Ada orang mimpinya ditafsirkan. Coba, dapat pertolongan dari Allah? Dapat. Banyak lagi yang lain, masih banyak yang lain ceritanya ya. Ibunda Aisyah tahu? Kurma tinggal 2 di rumahnya. Kurmanya tinggal berapa? 2. Datang ibu-ibu minta makan sama anaknya. Sama Aisyah yang 1 dikasih. Nih. Kemudian sama ibu itu dimakan sama anaknya. Kemudian habis. Dikasihin lagi satunya. Nih wis gak apa wis. Kemudian pembantunya tanya, ya Ummul Mukminin, nanti buka puasa pakai apa? Ibunda Aisyah bilang apa? Kamu sih tidak ngingetin dari tadi. Saya lupa kalau saya puasa. Ini saking geleke poso, sampai poso itu lali gak kerasa. Kalau kita saking gak tahu nih poso. Allahu Akbar. Terus Ibunda Aisyah sama Asma dermawan apa enggak? Dermawan. Dermawannya beda atau sama?
beda, walaupun sama-sama dermawan. Kalau Ibunda Aisyah dapat keluar, tidak pernah disimpan. Kalau Asma dikumpulkan dulu, rodo akeh baru dibagi. Sama Anda yang mana? Anda yang gak pernah atau yang di kelompok nose lewes akeh jalan-jalan. Anda yang mana? Nah, barakallahu. Sudah. Sekarang artinya di sini apa? Di sini Bu, nolong itu apa? Afdhalul a'mal. Amal yang paling mulia kata Rasulullah. Nomor 1, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman. Nyeneng nawong Islam, nyeneng nawong liyo. Itu amal yang paling besar pahalanya. Maka kalau ketemu ibu-ibu rodok lemu, jangan dibilang, "Loh Mbak, wes lali tadi diet." Ya, Cok. Bilang gini, "Sampai kok ketok seger sih Mbak. Masya Allah loh Mbak, tambah seger dino iki." Nah, yang diwaras seger ya saya ngerti. Itu bukan maksudnya Anda seger, tapi apa? Tapi lah nyeneng no. Ada ibu-ibu nampak kurus. Jangan bilang, "Kena gula Mbak." Jangan bilang, "Masya Allah api ire awak ire mas." Loh nah Mbak, sampai ket biyen sampai tadi gak berubah loh Mbak, pancet kuru. Loh, kok saya tambahin pancet kuru. Nah, ada pokok yang nyeneng no, ketemu orang itu yang sumringah, nyenengin orang, itu membahagiakan, amal baik yang pahalanya paling besar. Yang kedua, kasauta auratahu, kamu belikan pakaian buat dia. Beliin apa? Coba ibu-ibu, Anda dikasih hadiah gamis, so seneng apa enggak? Seneng, masih yo gamisnya murah, masih yo gamis 300.000 petang. Lah murah itu berapa? Lah Bu, gamis segitu harganya iya. Gamis itu, istri saya itu yo 700. Itu dapat 7. Belum selesai. 700. Kamu belikan pakaian untuknya. Atau engkau beri makan kepadanya. Nomor 1, memasukkan kebahagiaan. Seneng no hati nih. Nomor 2, belikan pakaian. Nomor 3, beri makan. Nomor 4, au qadaita hajatahu, atau engkau penuhi kebutuhannya. Dalam arti yang lain, bayaran utangi. Barakallahu fiikum. Sudah Bu ya? Itu penjelasan dari hadis yang keberapa? 28. Insya Allah sehat walafiat, panjang umur, istiqomah. Ketemu bulan depan untuk membaca hadis yang keberapa? 29. Dan ini untuk ibu-ibu majelis taklim penting. Menjadi apa? Penyampai kebenaran. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.